Hai guys, welcome back to my channel. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. How is everything going guys? Semoga kalian selalu sehat ya, dan many thanks sudah menyempatkan waktu untuk menonton video-video Rosa Bola. Nah, kita tahu kalau Serie A sedang libur karena agenda timnas, khususnya terkait perhelatan UEFA Nation League. Kita pun tahu kalau akhirnya timnas Italia harus menelan kekalahan pertamanya sejak 3 tahun lalu. Video ini tidak akan mengulas kenapa Italia bisa kalah dari Spanyol ya, tetapi aku akan mengulas mengapa The Rising Star AC Milan, yakni Sandro Tonali, belum juga dipanggil ke timnas senior. Sebagai Milanisti, kita tahu bahwa Sandro Tonali menjelma menjadi the most improved player di AC Milan. Dari yang tadinya hanya menjadi pelapis bagi Frank Kessie dan Ismail Benacer, doi kini menjelma menjadi gelandang tengah terbaik yang dimiliki skuadra Il Rossoneri. Status ini bahkan diraih saat usia masih 21 tahun guys. Keren gak? Banyak yang bilang jika si Tonali ini merupakan perpaduan sempurna antara Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso. Ia dianggap memiliki visi dan kecerdasan yang baik ala Pirlo, sekaligus memiliki naluri bertahan yang baik disertai determinasi yang tinggi ala Gattuso. Pertandingan terakhir saat melawan Atalanta menjadi salah satu contohnya. Ia mampu memblok tembakan Ruslan Malinovskyi yang sangat berpotensi menjadi gol Atalanta. Permainan ngototnya juga ditunjukkan ketika dia mencetak gol kedua bagi AC Milan pada menit ke-42. Ketika itu, dia mengejar dan mencuri bola dari Remo Freuler. Dengan segala kondisi dan kontribusinya, timbul lalu pertanyaan, mengapa doi belum juga dipanggil timnas Italia ya? Harapan sempat mempuncak ketika nama doi disebut-sebut sebagai pengganti Matteo Pessina yang harus absen membela timnas Italia akibat cedera. Namun, di detik-detik terakhir pelatih Roberto Mancini akhirnya memilih nama lain. Ya, apa boleh buat, padahal doi menurutku sangat layak membela timnas Italia. Walaupun aku tak mau berandai-andai, tetapi aku menemukan dua alasan kenapa si Tonali ini belum dipanggil timnas Italia. Mau tahu alasannya? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola. Alasan pertama, pelatih Roberto Mancini belum berani mengubah komposisi tim. Istilah "don't change the winning team" nampaknya masih berlaku di skuad timnas Italia sekarang. Memang sih, skuad ini sudah terbukti sukses dan tidak terkalahkan dalam 3 tahun. Kalau kita lihat komposisi lini tengah timnas Italia, sudah banyak pemain-pemain muda berbakat yang menghiasi skuad ini. Dua nama senior mungkin Marco Verratti dan Jorginho yang berusia 28 tahun dan 30 tahun. Sementara nama-nama lain masih berusia muda. Sebut saja Nicolo Barella 24 tahun, Matteo Pessina 24 tahun, Locatelli 23 tahun, dan Lorenzo Pellegrini 25 tahun. Pelatih Roberto Mancini nampaknya masih percaya kepada komposisi materi ini dan masih belum memerlukan tambahan amunisi baru. Tetapi Sandro Tonali tentu memiliki keunggulan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh gelandang Italia lainnya. Selain usianya yang masih 21 tahun, Tonali memiliki karakter bertahan yang lebih baik. Itulah mengapa doi kerap disamakan dengan Gennaro Gattuso.
Satu lagi, Doi juga mulai mengasah kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati. Bahkan si Jorginho sendiri mengaku bahwa Tonali adalah sosok yang pantas menggantikan posisinya di masa depan. Pelatih Roberto Mancini bukannya tidak menutup mata. Di periode September 2020, nama Tonali sempat akan dipanggil untuk melakoni pertandingan di pentas UEFA Nation League. Gli Azzurri saat itu akan melakoni laga perdananya melawan Bosnia pada 5 September 2020. Saat itu nama Tonali akan dipanggil untuk bergabung. Namun karena proses transfernya ke AC Milan belum rampung, pelatih Roberto Mancini urung memanggilnya dan menyarankan Doi untuk fokus ke urusan transfernya. So, jauh sebelum Doi meroket penampilannya saat itu, Roberto Mancini ternyata sudah mengendus bakat dan potensinya. Di masa depan, seiring dengan kekalahan pertama timnas Italia, tentu akan terbuka kemungkinan bahwa pelatih Roberto Mancini akan mengubah komposisi timnya. Karena sudah kalah, ngapain lagi pemain-pemainnya itu-itu aja. Jadi peluang Sandro Tonali akan semakin besar setelah kekalahan timnas Italia tadi malam. Alasan kedua adalah Sandro Tonali masih dibutuhkan di timnas U21. Nah, alasan ini menurutku adalah alasan yang paling masuk akal ya, karena usianya masih 21 tahun. Tonali tentu masih berhak membela timnas U21 dan Doi memang menjadi kapten timnasnya. Bisa dikatakan jika Sandro Tonali merupakan sosok paling berpengalaman di skuad timnas ini. Kebetulan di seminggu ke depan, timnas U21 akan menghadapi 2 pertandingan penting yang menentukan kelolosan timnas U21 ke ajang Piala Eropa U21. Jika nantinya Italia U21 sudah lolos ke ajang Piala Eropa, barulah nama Sandro Tonali akan direlakan untuk bergabung ke timnas senior. Apalagi tahun depan Tonali sudah tidak bisa memperkuat timnas U21 ya, karena usianya akan menjadi 22 tahun. Hal inilah yang diakui oleh pelatih Italia U21 Paolo Nicolato dan juga pelatih timnas Roberto Mancini. Jadi nampaknya ada sebuah strategi jangka panjang untuk menaruh Sandro Tonali di level U21 sebelum memanfaatkan tenaganya di timnas senior. Jadi, dua kondisi tersebut nampaknya bisa menjawab pertanyaan kenapa si Sandro Tonali ini belum juga dipanggil ke timnas Italia. Nampaknya Doi tinggal menunggu waktu saja ya untuk bergabung ke skuad senior. Jika mainnya konsisten terus, aku yakin jika Doi akhirnya bisa bergabung ke skuad Italia di ajang Piala Dunia tahun depan. Demikian analisa tipis-tipisku ya guys, tinggal menunggu waktu saja untuk melihat Sandro Tonali bergabung ke timnas Italia. Jika nanti skuad lini tengah Italia diisi oleh Tonali, Locatelli, dan Pessina, maka kontribusi Akademi Milan akan terlihat nyata. Nah, kalau kalian punya info lain soal Tonali ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan semilan di Serie A dan Liga Champions dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.